Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Aulardiansah. Saya dari Fakultas Dakwah Prodi Psikologi Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Psikologi Islam, karya Agus Hermawan, SPDI, MA. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Ilmu Yogyakarta dengan tebal 132 halaman. Buku ini membahas psikologi dari sudut pandang Islam, sehingga tidak hanya melihat manusia dari sisi perilaku dan kejiwaannya saja, tetapi juga dari sisi spiritual, akhlak, dan hubungan manusia dengan Allah. Secara umum, buku ini menjelaskan bahwa manusia dalam Islam adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan berupa akal, hati, panca indera, dan nafsu. Manusia tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga memiliki tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Artinya, manusia harus mampu menjaga hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan alam, dan juga dengan dirinya sendiri. Bagian penting dari buku ini adalah pembahasan mengenai pengertian psikologi Islam. Psikologi Islam dipahami sebagai ilmu yang membahas aspek kejiwaan dan perilaku manusia berdasarkan sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta tetap menggunakan akal, indera, dan intuisi. Tujuannya bukan hanya memahami perilaku manusia, tetapi juga membentuk kualitas diri yang lebih baik secara sehat mental dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Buku ini juga membahas antara psikologi barat dan psikologi Islam. Psikologi barat cenderung melihat manusia dari sisi fisik, sosial, dan kejiwaan. Sedangkan psikologi Islam menambahkan dimensi rohani atau spiritual. Inilah yang membedakan antara psikologi barat dan psikologi Islam. Ini juga yang menjadi keunikan buku ini, karena manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis dan sosial, tapi juga makhluk yang memiliki tanggung jawab moral dan keimanan. Selain itu, buku ini membahas tentang jiwa atau nafs. Dalam Islam, nafs memiliki peran penting karena dapat mendorong manusia kepada kebaikan maupun keburukan. Oleh karena itu, manusia perlu mengolah jiwanya agar tetap sehat dan terarah. Pembahasan ini menarik karena sangat mendekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seseorang harus mengendalikan emosi, hawa nafsu, rasa malas, dan dorongan untuk melakukan hal yang tidak baik. Buku ini juga membahas tema lain seperti kepribadian, fitrah manusia, motivasi, perkembangan dan pertumbuhan manusia, kesehatan mental, psikopatologi, psikoterapi Islam, doa, zikir, tazkiyatun nafs, berpikir, dan lupa dalam Islam. Dari daftar pembahasannya terlihat bahwa buku ini cukup lengkap sebagai pengantar untuk memahami psikologi Islam secara sistematis. Menurut saya, kelebihan buku ini terletak pada bahasanya yang cukup mudah dipahami dan pembahasannya yang runtut. Buku ini cocok untuk dibaca oleh mahasiswa, khususnya yang sedang mempelajari psikologi Islam, pendidikan agama Islam, atau ilmu-ilmu sosial keagamaan. Buku ini juga mampu
membantu pembaca memahami bahwa kesehatan mental dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari kesehatan hati, pikiran, perilaku, dan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kekurangan buku ini adalah beberapa pembahasannya yang masih bersifat pengantar sehingga belum terlalu mendalam pada contoh kasus nyata dalam kehidupan modern, misalnya pembahasan tentang stres, kecemasan, atau masalah kesehatan mental masa kini akan lebih menarik jika dilengkapi dengan contoh konkret dan analisis yang lebih aplikatif. Kesimpulannya, buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan ini sangat bermanfaat karena memberi pemahaman bahwa psikologi tidak hanya membahas perilaku manusia secara lahiriah, tetapi juga menyentuh sisi batin, rohani, dan nilai-nilai keislaman. Buku ini mengajarkan bahwa manusia yang sehat bukan hanya manusia yang mampu berpikir dan beradaptasi dengan lingkungan, tetapi juga manusia yang mampu menjaga hati, mengendalikan nafsu, berakhlak baik, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, bila ada salah kata atau tutur kata yang tidak mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.